Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Egil Putra Sandiasmara dengan NIM 232012448. Jadi di video kali ini sebenarnya pertama ya, karena ini tugas UTS, desain rekayasa perangkat lunak. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu UML dan apa itu use case diagram, serta saya ingin menjelaskan dan memberitahu bagaimana sih cara kita membuat use case diagram dengan menggunakan website Draw.io. Oke, kita lanjut pada penjelasan apa itu UML. Apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah standar internasional yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. UML sangat berguna dalam menggambarkan bagaimana sebuah sistem bekerja dan berinteraksi. Terdapat beberapa jenis diagram dalam UML, seperti kelas diagram, sequence diagram, dan tentu saja use case diagram yang akan kita bahas lebih dalam kali ini. Lalu, apa sih itu use case diagram? Jadi, use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang akan kita bangun. Diagram ini membantu kita memahami fungsi-fungsi apa saja yang harus kita adakan dalam sistem sesuai kebutuhan pengguna. Dalam use case diagram, ada beberapa elemen penting, yaitu satu, aktor atau entitas yang berinteraksi dengan sistem bisa berupa manusia, perangkat, atau sistem lain. Seperti contohnya user lah ya, kita yang akan menggunakan aplikasi ini. Lalu use case, yaitu fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem. Hubungan, menggambarkan bagaimana aktor dan use case saling berinteraksi. Lalu kita lanjut pada langkah-langkah menggunakan Draw.io untuk membuat use case diagram. Oke, jadi tadi saya lupa untuk menjelaskan apa itu activity diagram. Dalam bahasa Indonesia, diagram aktivasi yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivasi. Alur atau aktivasi bisa berupa runtutan, menu-menu, atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak karangan Rosa AS mengatakan, diagram aktivasi tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Kapan saatnya menggunakan activity diagram? Activity diagram mesti digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya, seperti diagram use case dan diagram state. Ada pula tujuan activity diagram, yaitu 1. Menjelaskan urutan aktivasi dalam suatu proses. 2. Di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. 3. Mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. 4. Merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. 5. Mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya ada class diagram. Class diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object-oriented karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Desain model dari diagram kelas ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama merupakan penjabaran dari database, bagian kedua merupakan bagian dari modul MVC yang memiliki class interface, class control, dan class entity. Fungsi kelas diagram. Fungsi kelas diagram atau diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem. Berikut ini adalah fungsi-fungsi lainnya. Yang pertama, menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Keempat, dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya.
Kita lanjut pada keunggulan. Oke, untuk keunggulannya sendiri, keunggulan dari menggunakan diagram kelas memberikan banyak keunggulan bagi proses pengembangan perangkat, lunak, dan dalam bisnis. Berikut ini adalah keunggulan dari diagram kelas. Diagram kelas berfungsi untuk menjelaskan suatu model data untuk sebuah program, baik model data sederhana maupun kompleks. Yang kedua, memberikan gambaran umum tentang skema aplikasi dengan jelas dan lebih baik. Yang ketiga, membantu kamu untuk menyampaikan kebutuhan dari suatu sistem. Baik, sekarang kita sudah ada di tampilan Draw.io, di mana kita disuruh untuk memilih directory untuk kita meng-save diagram kita nanti. Di sini saya akan memilih device, namun kalian juga bisa memilih pada OneDrive, Google Drive, Dropbox, GitHub, dan GitHub lagi. Saya akan memilih pada device, lalu kita pilih Create New Diagram. Di sini namanya akan saya ubah menjadi karena ini UTS ya, kita bikin UTS. Oke, RPL. Kita pilih yang blank diagram lalu create. Di sini saya pilih pada directory tugas lalu semester 2. Setelah kita save, maka akan ada tampilan kanvas seperti ini, kanvas kosong ya. Jadi kita mulai, pertama-tama saya akan membuat title yang saya buat, saya akan menggunakan rectangle tools. Di sini kita bisa perbesar atau perkecil ukuran sesuai yang kalian inginkan. Lalu untuk menambahkan title atau menambahkan teks pada suatu bidang atau objek, kalian tinggal klik 2 kali, lalu kita tinggal ketik. Saya di sini ingin membuat contohnya aplikasi absensi mahasiswa. Pada title sekarang mungkin teks terlihat kecil ya. Kita di sini hanya perlu Ctrl A, lalu kita ubah ukurannya dengan menggunakan tools di sebelah kanan. Di sini saya menggunakan 17 pixel, maka akan jadi seperti ini. Karena ini warna hitam dan terlihat boring, kita bisa ganti warna objek atau warna shape pada title ini di sebelah fill, sebelah kanan kolom. Karena tadi warna hitam, saya ingin mencoba warna biru. Kita tinggal apply, maka akan jadi seperti ini. Kita juga bisa mengganti font yang tersedia sebenarnya nggak banyak juga ya, tapi kalian bisa menggunakan custom. Di sini saya akan menggunakan Comic Sans seperti ini. Lalu lanjut, kita tadi menjelaskan bahwa adanya user atau aktor. Nah, cara menambahkannya kita hanya perlu drag and drop, sama dengan cara kita menambahkan title ini. Itu pada sebelah kiri ada aktor, kita tinggal klik dan tarik atau drag and drop. Kita bisa atur ketebalan stroke atau ketebalan shape aktor ini di sebelah kanan seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan alur. Di sini saya ingin menggunakan shape ellipse atau oval ya. Karena ini sistem aplikasinya adalah absensi mahasiswa, maka hal pertama yang harus dilakukan pastinya adalah login. Kita perbesar lagi teksnya karena tidak terlihat dan terlihat tidak jelas tadinya. Sekarang sudah terlihat jelas. Lalu kita bisa mengubah warna pada shape ellipse ini. Saya ingin warna biru lagi deh. Namun dengan stroke atau line yang berbeda. Di sini saya ingin menggunakan warna merah. Dan kita pertebal stroke-nya, maka akan jadi seperti ini. Nah, cara cepat untuk menambahkan alur baru dengan shape yang sama itu tidak menggunakan drag and drop, karena di sini kita perlu men-setting ulang warna dan segala macam yang seperti di atas. Namun kita hanya perlu dengan cara klik Ctrl D, itu duplicate. Di sini kita bisa pilih input
memilih absen atau izin. Kita bisa rapikan sedikit, lalu kita kontrol D lagi ke bawahnya dan kita ganti di sini mengisi absensi. Kontrol D lagi, pada bawahnya kita ganti mengisi mengisi izin. Nah, kalau kalian izin pasti harus mengisi kan, kalian izin apa, izin sakit lah, lagi menyelamatkan dunia kah atau apa, atau kultivasi juga bisa, terserah kalian. Mengisi absensi pada makro. Lalu setelah kita memilih absensi atau ingin izin, kita pasti logout. Jadi yang terakhir adalah logout. Kita tinggal rapikan sedikit. Nah, di sini kita sudah selesai. Cuman kurang satu, yaitu arrow. Pada use case diagram, kita harus mengarahkan arrow dari aktor ke alur-alur aplikasi yang kita buat. Caranya, kalian bisa menggunakan arrow langsung seperti ini, namun hasilnya akan tidak rapi. Caranya, kalian tinggal drag and drop seperti ini. Kalian arahkan, kita ubah ukurannya, atau bahkan garisnya pada kolom kanan seperti ini atau seperti ini, terserah sesuai yang kalian inginkan. Saya akan menggunakan yang biasa. Lalu kita Ctrl D sama dengan cara kita membuat alur. Ctrl D lagi, lalu kita Ctrl D lagi. Maaf. Dan terakhir. Kita tinggal rapikan pada arrow-arrow yang kita buat dengan cara menariknya atau drag pada titik biru ini. Oke, kalau dilihat cukup rapi, maka ini sebenarnya sudah selesai. Namun saya ingin menambahkan background berwarna putih. Tinggal kita pilih shape, lalu kita perbesar. Nah, karena ini semua tertutup oleh satu shape yang besar ini, caranya kita hanya perlu dengan klik kanan, lalu kita bring to back, atau kita bisa gunakan cara Ctrl Shift B. Saya ganti warnanya menjadi putih atau abu-abu, terserah kalian. Lalu di sini kita bisa ganti agar jelas saat dilihat. Tulisan aktor masih kecil, kita perbesar, ganti menjadi warna hitam. Dan ini sebenarnya sudah jadi, tapi kalau kalian ingin merapikan atau mempercantiknya silahkan, karena ini hanya sekedar tutorial, maka ini sudah cukup bagi saya. Cara ekspor, kita hanya perlu ke file, lalu ke export as. Di sini kalian bisa pilih PNG, JPEG atau PDF. Saya di sini pakai JPEG. Terus kita ekspor dan kita save, maka akan langsung terdownload. Jadi itulah penjelasan tentang UML dan use case diagram serta langkah-langkah cara membuatnya menggunakan Draw.io. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar atau bekerja dalam bidang pengembangan sistem. Lalu jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya.